Selama beberapa bulan terakhir, Arc Calling Game telah berkembang pesat dan memberikan beberapa pertarungan yang menarik satu demi satu. Terlebih lagi, manga Jujutsu Kaisen juga semakin menarik saat kemarin ada bocoran tentang adanya kejadian yang mungkin mengejutkan di chapter depan nanti. Di sisi lain, kita pastinya telah melihat pertarungan penuh Gojo dalam beberapa bulan terakhir dengan Sukuna. Dan hal ini tampaknya akan menjadi pola pertarungan yang berulang karena pertarungannya yang sangat menarik juga disiapkan menjelang akhir bab terakhir. Sementara itu, Sukuna juga telah terlibat dalam pertempuran dengan Yuji sekarang. Dan Yuta kemudian bergabung dalam pertempuran bersama dengan Rika. Dan saat ini bisa dikatakan pertarungan yang luar biasa di antara mereka akan terjadi di chapter mendatang. Karena itu pastinya kita sangat bersemangat untuk melihat pertarungan ini berlangsung. Dan meskipun sebagian besar para fans pasti percaya pada Sukuna untuk memenangkan pertarungan ini, tapi mungkin karena bocoran yang telah keluar sebelumnya, kita bisa saja akan mendapatkan kejutan lain. Karena mungkin saja Yuta bisa melawan balik kepada Sukuna hingga bisa membuatnya lebih unggul. Atau mungkin malah sebaliknya, Sukuna akan membunuh Yuta. Nah, maka dari itu, pada pembahasan kali ini kita akan membahas pertarungan Yuta dan Rika melawan Sukuna dan bagaimana cara Yuta akan mengalahkan Sukuna. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Dimulainya pertarungan Yuta versus Sukuna. Pertarungan Sukuna melawan Yuta dimulai pada Jujutsu Kaisen chapter 248. Chapter ini sangat menarik karena sebagian besar berfokus pada Sukuna yang mencoba untuk akhirnya memahami apakah dirinya telah berubah selama ribuan tahun dan kemudian memantapkan kembali tujuannya saat ini, yaitu untuk menjatuhkan Yuji. Sukuna juga akhirnya mengakui Yuji karena memiliki tekad yang sangat kuat. Dan meskipun Yuji tidak berada di level kekuatan yang sama dengannya, dia masih memiliki jiwa yang layak untuk membuat Sukuna mempertanyakan keyakinannya dan tujuannya sendiri dalam mengalahkan Yuji. Di sisi lain, kita pastinya para penggemar Jujutsu telah mengetahui bahwa Sukuna juga berjuang dalam beberapa pertarungan terakhir dengan Gojo. Dan pada titik tertentu dalam pertarungan itu, ia hampir dikalahkan walaupun akhirnya bisa bertahan dan berhasil mengalahkan Gojo. Dan sekarang peluang untuk itu, untuk mengalahkan Sukuna telah meningkat saat Yuta dan Rika bergabung dalam pertempuran menjelang akhir Jujutsu Kaisen chapter 248. Nah, bergabungnya Yuta dalam pertempuran berarti dia berhasil membunuh Kenjaku. Dan sekarang semua fokusnya pastinya akan tertuju pada Sukuna. Dan ini berarti bahwa Yuta pasti akan menggunakan seluruh kekuatan dan rencananya mulai saat ini dan seterusnya dengan hanya akan melemparkan segala kekuatannya kepada Raja Kutukan Sukuna dan berharap dia kewalahan atau kelelahan atau bahkan mungkin kalah dalam pertarungannya. Di manganya, segera setelah Yuta tiba di medan perang, Yuta meminta maaf kepada Yuji karena terlambat membantunya. Dan kemudian tanpa basa-basi, Yuta langsung menggunakan pedangnya untuk melancarkan serangan terhadap Sukuna yang kemudian ditahan oleh Sukuna dengan tangannya. Segera setelah itu, Rika bergabung dalam pertarungan dan melancarkan serangan yang kuat kepada Sukuna yang harus ditangkis oleh Sukuna dengan seluruh tangannya. Nah, untuk kondisi Sukuna saat ini, sekarang kalian mungkin bertanya-tanya siapakah yang lebih kuat di antara Sukuna dan Rika? Ini adalah pertanyaan yang cukup menarik karena keduanya memiliki gelar yang juga menarik. Rika dikenal sebagai Ratu Kutukan, sedangkan Sukuna dikenal sebagai Raja Kutukan. Keduanya dikenal sangat kuat dan memiliki cadangan energi terkutuk yang tak terbatas. Namun, meskipun pertarungan ini nampaknya terlihat seimbang bagi sebagian penggemar Jujutsu Kaisen, tapi GG Akutami sendiri, penulis seri Jujutsu Kaisen ini, telah membahas hal ini dan menegaskan bahwa Sukuna adalah yang terkuat di antara keduanya. Dan Sukuna jauh lebih kuat dibanding Shikigami Rika. Meskipun semua ini telah dikonfirmasi, kalian pastinya bertanya-tanya, apakah pertarungan ini antara Raja Kutukan dan Ratu Kutukan sudah ditentukan sebelumnya? Namun, hal ini sangat berbeda, karena ini bukanlah pertarungan antara Sukuna yang masih baru mendapatkan wujudnya dan Rika yang masih baru muncul. Sebaliknya, kita para penggemar harus ingat bahwa Sukuna bisa dikatakan sudah lelah dan letih atas segala pertarungan yang dijalaninya. Terlebih lagi, sudah banyak kemampuan Sukuna yang sekarang sudah atau sedang tidak bisa dia gunakan. Tapi walaupun benar-benar tidak terlihat letih dan lelah, tetapi sejauh ini Sukuna sudah menjalankan pertarungan yang cukup intens baginya, yang membuatnya tidak bisa menggunakan beberapa kemampuannya akibat pertarungannya dengan Gojo salah satunya. Dan Yuta di sisi lain, sebagian besar kekuatannya masih banyak, tanpa kekurangan kekuatan ataupun kelelahan. Sehingga jika dilihat dari sisi Yuta, ini mungkin kesempatan baginya untuk melawan Sukuna.
Lalu, bagi kalian yang tidak ingat kekuatan Sukuna, Sukuna sebenarnya telah kehilangan kemampuannya atau mungkin sedang tidak bisa menggunakannya, yaitu untuk menggunakan perluasan domain, karena itu akibat dari dia bertarung melawan Gojo. Dan dengan menggunakan kekuatan Unlimited Void, Gojo berhasil membakar otak Sukuna dan membuatnya mengeluarkan darah dari matanya akibat terus-menerus mengeluarkan domain dan reverse curse tekniknya. Karena itu, Sukuna tidak dapat menggunakan kekuatan ini sekarang. Dan di saat yang sama, Sukuna juga telah dilemahkan hingga ke titik di mana dia bahkan tidak dapat menggunakan kekuatan teknik reverse curse teknik dengan baik. Sukuna telah menerima cukup banyak kerusakan atau serangan, dan semua luka itu yang dia terima cukup lambat untuk disembuhkan, tidak secepat saat awal-awal dia bertarung dengan Gojo. Selain itu, seluruh output energi terkutuknya kemungkinan besar telah terkuras cukup banyak. Karena itu, dengan mempertimbangkan semua hal tersebut, jelas bahwa Sukuna masih jauh dari kondisi terbaiknya. Karena itu, pertarungan ini agak menyeimbangkan karakter seperti Yuta dan Rika agar pertarungannya tidak terlalu berat sebelah karena ke-overpoweran Sukuna. Kemudian, pertarungan Rika versus Sukuna. Ketika membandingkan Rika dan Sukuna, jelas secara umum dan fakta Sukuna jauh lebih kuat dari Ratu Kutukan Rika. Namun ketika kita membandingkan versi Sukuna yang lebih lemah dengan melawan Rika, yang kemungkinan besar telah tumbuh jauh lebih kuat pada saat ini dalam ceritanya, maka pertarungan ini bisa jadi ada kemungkinan sedikit akan seimbang. Pada dasarnya, Rika sangat kuat, dan jika dia bisa bertarung melawan Sukuna yang telah kehilangan beberapa kemampuannya, mungkin jika dia mampu, bisa saja Rika akan tetap bisa bertahan melawan Sukuna. Ditambah lagi dengan fakta bahwa Yuta juga akan bergabung dengannya dalam pertarungan. Jika keduanya menggunakan kerjasama tim yang luar biasa untuk melawan Sukuna dan menunjukkan kemampuan mereka melawan Raja Kutukan, maka Sukuna bisa jadi akan terpojokan. Namun tak hanya di situ saja, karena di pertarungan ini ada Itadori, maka kemungkinan akan menjadi pertarungan 3 lawan 1. Selain itu, masih banyak lagi kemampuan yang dimiliki Yuta yang belum pernah diperlihatkan keseluruhannya. Tapi yang paling utama, sebenarnya Yuta sendiri dapat menggunakan kopi kutukan, yaitu Mimikrai, yang mana mungkin kemampuan ini antara meniru energi kutukan atau Rika memakan anggota tubuh musuhnya yang memiliki energi kutukan. Dan itu akan bisa membuat Yuta mendapatkan atau mengkopi teknik kutukan bawaan milik musuhnya. Dan dengan kemampuan ini, entah dengan menganalisa kemampuan Sukuna atau Rika memakan organ Sukuna, bisa saja Yuta akan mendapatkan kemampuan bawaan Sukuna, yaitu Cliff dan Dismantle. Terlebih lagi, baru saja di pertarungan Sukuna telah memutuskan lengannya, yaitu tangannya. Nah, jika Yuta mengetahui hal itu dan melihat bahwa tangan Sukuna masih utuh, mungkin jika terpikirkan oleh Yuta, bisa saja dia menyuruh Rika untuk memakan tangan Sukuna yang bekas tertusuk pedang eksekusi, sehingga bisa mendapatkan kemampuan bawaan Sukuna. Dan dengan ini, presentasi Yuta dalam mengalahkan Sukuna pastinya akan naik, walaupun masih belum jelas siapa pemenangnya. Selain itu, Yuta juga memiliki kemampuan untuk menggunakan domain expansion. Tapi sayangnya kemampuan tersebut belum pernah diperlihatkan dengan jelas cara kerja dan fungsi kemampuannya. Oleh karena itu, ada kemungkinan besar pada pertarungan ini mungkin akan ada kartu andalan lain yang dimiliki Yuta yang akan segera diperlihatkan dalam pertarungannya melawan Sukuna. Dan contoh salah satunya seperti domain expansion yang mungkin bisa meniru kemampuan musuhnya secara langsung atau mungkin yang lainnya. Kemudian yang terakhir, teknik rahasia Sukuna, Hako atau kotak. Teknik terkutuk Sukuna masih menjadi misteri, meskipun serangan utamanya adalah teknik tebasan yang disebut Dismantle dan Cliff. Tapi selain daripada itu, Sukuna juga menggunakan teknik kutukan berbasis api. Nah, ketika animenya atau manganya menyensor kata-kata Sukuna sebelum memanggil teknik apinya, ada kemungkinan seperti di animenya, Sukuna mengucapkan kalimat Hako atau kotak, atau bisa dikatakan sebagai arc. Nah, dari teori tersebut, banyak fans Jujutsu Kaisen yang berspekulasi bahwa teknik kutukan Sukuna ini melibatkan kotak atau arc, tempat dia menyimpan peralatan senjatanya dan teknik curiannya, dan menghubungkannya dengan temak keagamaan seperti halnya Sukuna yang dianggap sebagai malaikat jatuh, yang biasa disangkut pautkan dengan Lucifer sang malaikat jatuh. Nah, dalam insiden Shibuya, Raja Kutukan Sukuna mengungkap detail penting yang memicu spekulasi tentang asal-usul teknik kutukannya ini. Tapi sayangnya, walaupun telah ditampilkan kekuatannya, teknik kutukannya ini masih tetap rahasia dan diselimuti misteri dan masih belum dijelaskan sepenuhnya. Namun, jika dilihat sekarang ini, sebagian besar energi terkutuk Sukuna bisa dikatakan itu adalah kekuatan Dismantle dan Cliff. Seperti yang telah disebutkan oleh Higuruma setelah dia gagal mencuri teknik bawaan Sukuna, yaitu Dismantle dan Cliff. Dan di sisi lain, untuk perluasan domain Sukuna, yaitu Malevolent Shrine,
sekarang ini sedang tidak bisa digunakan akibat pertarungannya dengan Gojo. Namun selain itu, masih ada kemampuan andalan Sukuna lainnya yang sampai saat ini baru hanya sekali saja digunakan atau mungkin 2 kali, yaitu teknik manipulasi api yang misterius, yang sangat kuat. Dan kemampuan ini dia gunakan saat insiden Shibuya, yaitu saat beradu serangan api dengan Jogo dan saat bertarung dengan Mahoraga. Yang berarti bahwa teknik kutukan Sukuna yang sebenarnya beberapa masih menjadi misteri. Nah, jika Sukuna benar-benar mengeluarkan kemampuan misteriusnya ini saat bertarung dengan Yuta, mungkin presentase keberhasilan Yuta dan timnya dalam mengalahkan Sukuna bisa saja menurun. Karena teknik api yang dikeluarkan Sukuna ini belum pernah diperlihatkan oleh para penyihir, sehingga tidak bisa diantisipasi oleh tim Yuta, karena hanya digunakan oleh Sukuna saat bertarung dengan Jogo dan Mahoraga. Sehingga jika Sukuna di pertarungannya dengan Yuta tiba-tiba menggunakan kekuatan api tersebut, Yuta mungkin akan kewalahan karena tidak mengira jika Sukuna akan memiliki kemampuan lainnya seperti api tersebut. Terlebih lagi, kemampuan api ini bahkan bisa mengalahkan Mahoraga yang terkenal sebagai Shikigami terkuat yang bisa beradaptasi dari segala serangan hanya dengan sekali serang. Dan itu menandakan bahwa seberapa berbahayanya kemampuan api Sukuna ini, yang bahkan Jenderal Mahoraga pun langsung kalah dengan sekali serang. Tapi tentu saja mengetahui bahwa Sukuna ini memiliki kekuatan yang luar biasa, Yuta bisa saja kalah dalam pertarungan atau bahkan kehilangan nyawanya. Namun, peluang baginya untuk menang juga masih tetap ada. Jadi, mari kita nantikan saja apa hal-hal yang mengejutkan nanti di chapter mendatang di pertarungan Yuta dan Yuji bersama Rika melawan Sukuna. Dan demikian adalah pembahasan mengenai pertarungan Yuta dan Rika melawan Sukuna dan bagaimana cara Yuta akan mengalahkan Sukuna dengan kekuatan Sukuna yang saat ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Goodbye.